Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang melimpah. Jika ketidakadilan terjadi di muka bumi ini, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kali ini saya akan membawakan alur film Jawan yang terbit pada tahun 2023 yang diperankan oleh mega bintang India Shah Rukh Khan. Bagaimana alur ceritanya? Selamat menonton. Pada masa dahulu di perbatasan India-Cina, seorang anak kecil menemukan mayat seorang terapung di sungai. Anak itu mengambilnya dan membawanya ke seorang tabib. Tabib itu mengobatinya, mengambil peluru di dalam tubuhnya, lalu kemudian memperban seluruh badannya. Orang asing itu belum sadar selama beberapa hari, kemudian terjadi insiden mencekam pada sebuah malam. Sekelompok militer menyerang perkampungan itu, bermaksud menguasai wilayah itu dengan membunuh semua warganya. Banyak warga termasuk anak-anak, para wanita yang tewas terbunuh. Seseorang kepala suku berdoa meminta pertolongan kepada patung dewa. Setelah beberapa saat, orang asing itu terbangun dari tidur panjangnya, kemudian datang menjadi pahlawan dengan menghajar semua pasukan yang menyerang perkampungan ini. Semua warga langsung bersujud kepada orang asing ini, tetapi dia sedang hilang ingatan dan tidak mengetahui siapa dirinya. Anak kecil yang menolong saat itu menghampirinya dan mengatakan dia akan membantu mengingat siapa dirinya. Film berlanjut 30 tahun kemudian, ketua penjahat bernama Vikram yang diperankan oleh Shah Rukh Khan sedang merencanakan sebuah penyanderaan penumpang kereta api. Dia dibantu beberapa orang untuk melangsungkan rencana itu. Keenam anggota itu bernama Kalki, Janvi, Helena, Laksmi, dan Iram. Saat kereta dalam perjalanan, salah satu teknisi berhasil membelokkan jalur kereta ke arah yang berbeda. Sehingga kejadian itu membuat kereta mengalami sedikit gangguan dan membuat kaget seluruh penumpang. Dalam kekacauan itu, mereka menodongkan pistol kepada para penumpang sehingga membuat para penumpang berlari ketakutan. Salah satu anggota polisi berusaha melawan dan mengancam, kemudian Vikram muncul dan menghajar polisi itu. Kemudian Vikram menakut-nakuti penumpang dengan membunuh wanita bercadar itu. Kejadian itu terlihat oleh CCTV dan diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga membuat penumpang dan polisi panik bukan main. Vikram menghubungi pemerintah dan meminta seseorang yang bisa diajak untuk bernegosiasi. Pemerintah memerintahkan petugas polisi wanita yang bernama Narmada untuk bernegosiasi dengan Vikram. Vikram bercerita bila dia sangat kecewa dengan pemerintahan India saat ini, di mana terlalu banyak ketidakadilan yang menimpa rakyatnya. Vikram mengatakan bila aksinya ini atas nama rakyat India. Vikram meminta untuk menghadirkan Menteri Pertanian dalam waktu 5 menit. Jika melebihi waktu itu, Vikram mengancam akan membunuh para penumpang. Narmada dengan sangat panik meminta untuk segera mendatangkan Menteri Pertanian sebelum 5 menit. Kemudian Vikram bercerita bila ada 10.000 petani yang mati karena bunuh diri. Kenapa menteri diam saja dan tidak menolongnya pada saat itu? Vikram meminta ke kepala pertanian untuk mengirimkan uang sejumlah 40.000 juta rupiah. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Vikram akan langsung membunuh seluruh penumpang. Kepala menteri mengatakan tidak ada yang bisa mengirim uang sebanyak itu saat ini. Namun Vikram mengatakan ada seorang pengusaha yang sebentar lagi akan menelponnya dan dia mau mengirimkan uang tebusan itu. Vikram melihat seorang anak SMP bernama Alia di dalam gerbong dan dia menyuruh untuk menelpon ayahnya.
Diketahui ayahnya Alia bernama Kali. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya yang jahat. Dia memaksa orang miskin untuk menjual tanahnya dengan harga murah agar dia bisa membangun pabriknya. Jika orang itu tidak mau menjualnya, maka Kali dengan tega akan langsung membunuhnya. Kali mendapatkan telepon dan panik mendengar anaknya sedang disandra. Dia segera menghubungi kepala menteri untuk meminta pertolongan. Kepala menteri itu mengatakan bila anaknya ingin selamat, maka Kali harus memberikan uang tebusan sebesar 40.000 juta rupiah kepada Vikram. Kemudian Kali dengan terpaksa mengirimkan uang tersebut demi keselamatan anaknya. Di gerbong, Alia berteriak mengatakan bila Vikram seorang penipu dan pembunuh yang memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Lalu Vikram dengan emosional mengatakan uang tersebut tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan para petani dan sistem di pemerintahan yang membuat sengsara para petani. Vikram lalu menarik salah satu anggota yang bernama Kalki. Kalki merupakan anak dari seorang petani yang miskin. Saat itu di depan matanya ia melihat ayahnya sedang dipermalukan di depan umum dan dipukuli oleh pihak wewenang karena belum mampu membayar tagihan bank. Akibatnya traktor ayahnya disita. Karena merasa hidupnya sudah sangat menderita, ayah Kalki memutuskan untuk bunuh diri. Dan hal itu disaksikan sendiri oleh Kalki saat ayahnya tergantung di atas pohon. Kemudian saat pemakaman ayahnya, seorang penagih datang kembali dan tanpa simpati kembali menagih kepada sang ibu. Karena perlakuan yang tidak mengenakan itu, dengan kemarahan Kalki memukul seseorang itu dengan cangkul. Dan hal itu membuatnya dipenjara. Semua penumpang yang mendengar cerita Vikram termenung di dalam gerbong dan mulai bersimpati terhadap aksi Vikram. Vikram membisikkan pesan kepada Alia, memberikan salam kepada ayahnya apabila nanti sudah pulang. Kemudian wanita bercadar yang tadi terbunuh itu bangun kembali. Dia ternyata juga salah satu anggota yang menyamar. Dia bernama Iskra. Karena sekarang para penumpang menjadi tahu di balik aksi yang dilakukan Vikram adalah sebuah aksi perjuangan keadilan terhadap para petani. Seluruh penumpang memberikan tepuk tangan. Kemudian masinis kembali menjalankan kereta menuju stasiun. Para polisi bersiap-siap untuk mengepung gerbong kereta. Semua penumpang diberikan sebuah perban oleh Vikram dan semua kaca jendela disamarkan. Kereta sampai di sebuah stasiun dan para penumpang berhamburan keluar dalam keadaan kepala dibebal oleh perban, sehingga hal itu menyamarkan polisi untuk menemukan Vikram dan para anggotanya. Saat semua penumpang keluar, para polisi memberondong gerbong dan menemukan sebuah robot tipuan yang menyerang polisi. Sementara Vikram dan para anggotanya berhasil kabur dan menghilangkan jejak. Sementara itu, pihak bank yang berusaha membekukan rekening Vikram mendapatkan laporan bahwa uang tebusan itu telah ditransfer ke 700.000 rekening milik para petani untuk melunasi pinjamannya di bank. Kejadian ini membuat para petani senang dan bergembira. Bahkan ada kakek yang akan melakukan bunuh diri membatalkan niatnya karena tahu pinjamannya telah dilunasi oleh Vikram. Kejadian ini pun menjadi trending dan banyak diliput oleh media. Di sebuah ruangan, Narmada, menteri dan Kali menyaksikan berita tersebut. Narmada menjelaskan bila penjahat itu tidak sesuai yang dia lihat. Lalu mereka akan melakukan aksi semacam ini lagi, bahkan lebih kuat. Dengan kemarahan, Kali memerintahkan kepada Narmada untuk segera menangkap Vikram dan para anggotanya. Sementara di markasnya, Vikram melepas topengnya dan kembali ke wajah aslinya. Vikram mengatakan kepada keenam anggotanya bahwa ini baru permulaan dan Vikram mengatakan untuk bersiap-siap untuk rencana selanjutnya. Kemudian Vikram menyuruh para anggotanya untuk kembali ke dalam lapas. Diketahui keenam wanita itu adalah penghuni lapas dan cara kembali memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Vikram sehingga tidak ketahuan oleh para penjaga.
Alia kembali dari peristiwa penyanderaan itu dan memeluk ayahnya. Alia menyampaikan pesan Vikram kepada ayahnya. Dia hanya menyebutkan nama Vikram Rathore di depan ayahnya. Vikram Rathore. Mendengar nama itu, Kali langsung merinding dan seperti teringat sebuah kejadian di masa lalunya. Keesokan harinya di penjara wanita Belamfada sedang ada acara penghargaan kepada lapas Belamfada yang memiliki banyak prestasi dalam pemberdayaan para napi wanita ini. Dan semua berteriak bertepuk tangan ketika kepala sipir dipanggil untuk memberikan pidatonya. Dan ternyata kepala sipir itu bernama Azad dan dia adalah dalang di balik peristiwa pembajakan kemarin. Dia menyamar dengan nama Vikram Rathore. Azad sejak kecil dirawat oleh ibu angkatnya yang bernama Kaveri. Kaveri sedang merencanakan sebuah perjodohan agar Azad mau menikah. Saat itu sedang ada pertemuan perjodohan, namun pihak wanita mewakilkannya dengan anaknya, sementara ibunya yang akan menjadi istri Azad tidak hadir. Akhirnya Azad mau tidak mau melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan anaknya. Kelihatannya mereka berdua sangat cocok dan sang anak yang bernama Suji sangat menyukai Azad karena pembawaan Azad yang baik dan lucu. Keesokan harinya saat Azad sedang bertugas di lapas, dia menerima telepon dari Suji. Suji meminta Azad untuk mengambil rapor di sekolahnya. Suji ingin tahu apakah Azad memang pantas untuk menjadi ayahnya atau tidak. Azad lalu berangkat ke sekolah Suji dan mengambil rapot Suji. Suji sangat bergembira ketika Azad datang dan dapat memerankan sosok ayahnya. Kemudian ibu Suji datang. Suji. Mama, अरे क्या कर रहे हो? Dan ternyata ibunya adalah Naramanda yang seorang polisi. Lalu Suci dengan polosnya mengatakan bahwa Azad adalah calon suami untuk ibunya. जिसे आप ढूंढ रहे थे, but he's so cool. Kemudian Azad dan Narmada ngobrol berdua untuk saling mengenal. Narmada bercerita soal masa lalunya yang ditinggalkan suaminya saat dia sedang hamil. Dan dia sedang mencari seorang suami yang bukan hanya mencintainya, tetapi juga mencintai anaknya. Dan Narmada mengatakan bahwa Suji sepertinya mempercayai Azad untuk menjadi ayahnya. Lalu setelah saling mengenal, selama beberapa hari mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Di tempat lainnya, seorang menteri sedang berpidato berapi-api di acara syukuran sebuah rumah sakit. Dia berbicara memuji-muji apa yang telah dibangun olehnya, bahwa di rumah sakit itu memiliki peralatan yang sangat lengkap. Bahkan sang menteri mengatakan kalaupun dia sekarang ditembak oleh seseorang lalu dibawa ke rumah sakit ini, dia akan tetap hidup karena peralatan lengkap dan penanganan yang sangat cepat. Sementara dari kejauhan seorang anggota sedang mengeker sang menteri dan menembak menteri dari kejauhan. Sang menteri terjatuh dan suasana menjadi panik. Saat sang menteri akan dibawa ke rumah sakit, Vikram dan para anggotanya membajak mobil ambulans yang mengangkat menteri. Vikram membawa menteri ke sebuah rumah sakit bekas yang tidak terurus. Sementara asisten menteri tidak percaya dan masih mengomel karena menteri dibawa ke tempat yang aneh ini. Dia tertawa dan tidak percaya kalau menteri sedang diculik. Setelah itu para anggota sedang mempersiapkan sebuah peralatan untuk melakukan pertahanan apabila para polisi menyerang. Kemudian Vikram melakukan siaran langsung ke pemerintah dan memberitahukan kalau Pak Menteri sedang diculik dan dalam kondisi kritis. Vikram juga membawa seorang dokter untuk memberikan penjelasan soal kondisi menteri yang kritis dan perlu penanganan yang cepat. Namun sang dokter tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi saat ini. Kemudian Azad dan Narmada melakukan negosiasi. Vikram bercerita bahwa dahulu terjadi ketidakadilan di rumah sakit ini yang menyebabkan banyak nyawa melayang. Dan itu disebabkan oleh keegoisan kepala rumah sakit yang sekarang menjabat sebagai menteri, yang dahulu tidak mau mengirimkan tabung oksigen kepada para pasien yang membutuhkan pada saat itu. Vikram meminta kepada Narmada agar Menteri Kesehatan mau mengakui kejadian sebenarnya.
Lalu Menteri Kesehatan menolak untuk mengakui kejadian itu karena takut dipecat dari kursi menteri. Namun Kali yang merupakan kakak ipar dari Perdana Menteri yang tertembak memintanya untuk mengaku. तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। Dan akhirnya Menteri Kesehatan mau mengakui di depan media. Menteri Kesehatan menceritakan kejadiannya. Saat itu ada 40 anak sedang dirawat karena radang otak dan membutuhkan banyak bantuan tabung oksigen. Pada saat itu salah satu anggota Vikram yang bernama Dr. Iram adalah seorang dokter yang menangani pasien saat itu. Karena stok tabung oksigen sudah habis, Dr. Iram menelpon kepala rumah sakit untuk mengirimkan bantuan tabung. Namun karena tidak mau rugi, kepala rumah sakit menjadi cuek dan membiarkan para pasien itu mati karena kekurangan oksigen. Kemudian Dr. Iram yang bertugas difitnah memakai narkoba yang menyebabkan kelalaian dalam menangani pasien sehingga 40 nyawa anak melayang, dan Dr. Iram ditahan dengan kurungan seumur hidup. Setelah itu Vikram mengirimkan alamat 230 rumah sakit dan meminta pemerintah mengirimkan stok peralatan medis lengkap ke rumah sakit itu dalam waktu 5 jam. Kalau dalam waktu tersebut tidak dilaksanakan, Azad akan mengancam membunuh menteri. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार। नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है। Lalu pemerintah mewujudkan keinginan Vikram dengan mengirim alat medis lengkap ke rumah sakit yang sedang membutuhkan. Lalu media memberitakan kejadian ini dan semua pihak memuji apa yang dilakukan Vikram Rathore. Kemudian Vikram meminta untuk dijemput menggunakan helikopter, namun tidak disangkanya Narmada membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Vikram dan para anggotanya. Saat para anggota dikepung oleh pasukan Narmada, Vikram langsung turun tangan dengan meledakkan bom tersembunyi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu Vikram muncul dari balik api sambil memakai topeng untuk menyamarkan diri. Narmada dan Vikram melakukan pertarungan yang sangat sengit. Saat Vikram akan melompat ke atas helikopter, Narmada berhasil menarik topeng Vikram. Namun Narmada tidak sempat melihat wajah aslinya, dan Vikram bersama para anggotanya berhasil untuk melarikan diri. Kemudian Narmada meminta pelukis sketsa untuk membuat gambar wajah asli di balik perban yang terlilit di kepala Vikram. Di tempat lainnya, Kali menemui adiknya yang bernama Manis dan memintanya untuk mencari keberadaan Vikram. Kali akan pergi ke Rusia selama beberapa hari. Manis menerima tugas itu dan siap melaksanakannya. Keesokan harinya, Narmada melangsungkan pernikahan dengan Azad, kepala sipir. Upacara berjalan meriah. Narmada terlihat sangat cantik memakai baju pengantin. Saat proses ijab kabul itu ada telepon masuk dari kepolisian. Namun sang anak Suji melarang Narmada untuk mengangkatnya. Diketahui itu adalah telepon untuk memberitahukan bahwa Azad adalah orang yang ada di gambar sketsa yang sedang diburu oleh polisi. Baru setelah itu Narmada mengangkat telepon dari kepolisian. Dia baru mengetahui jika sang suaminya adalah buronan ketua penjahat yang sedang dicari kepolisian saat ini. Narmada kaget dan kecewa, lalu dia menembakkan sebuah peluru ke bahu Azad. Para anggota napi wanita itu segera pergi untuk menyelamatkan Azad. Kemudian para pasukan yang diketuai oleh Manis menyerang Azad dan Narmada, lalu membawa mereka berdua ke sebuah tempat tersembunyi. Manis memukuli Azad dan Narmada. Dia menganggap Narmada bersekongkol dengan Azad. Mereka berdua dipukul dan dihajar sampai berdarah-darah.
Namun saat adik Kali akan membunuh mereka dengan pistol, tiba-tiba ada pria misterius yang membantu dan menghajar semua pasukan polisi. Dia terlihat sangat tua dan memiliki wajah yang mirip dengan Azad. Ternyata dia adalah Vikram Rathore yang asli, yang ternyata adalah ayah kandung Azad. Kemudian Vikram menembak adik Kali hingga tewas. Di Rusia, Kali sedang memberikan presentasi kepada para pengusaha atau investor asing. Isi presentasinya yaitu India merupakan tempat yang strategis untuk membangun pabrik karena perizinannya yang mudah dan gaji pekerja yang murah. Saat menyampaikan presentasinya itu, Kali mendapat telepon yang memberitahukan kalau adiknya telah dibunuh oleh Vikram Rathore. Mendengar itu, Kali langsung kembali pulang ke India. Dia terlihat tenang, namun di dalamnya dia sangat marah. Dia berjanji akan mencari Azad dan membalaskan dendam sang adik. Narmada saat ini telah mengetahui bahwa Azad adalah ketua dan ada 6 anggota yang berasal dari penjara wanita. Narmada bersama rekannya yang bernama Irani merencanakan sesuatu untuk mencari petunjuk soal Azad. Narmada berpura-pura masuk ke dalam sel yang sama dengan para napi anggota karena difitnah bersekongkol dengan Azad pada saat itu. Saat berada di dalam penjara, Narmada berakting marah karena telah dituduh bersekongkol dengan Azad. Lalu salah satu anggota yang sedih itu memberitahukan siapa Azad sebenarnya dan siapa Vikram Rathore dan siapa Aishwarya. Di masa lalu Vikram pernah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Aishwarya. Mereka bertemu di sebuah pertandingan gulat. Lalu kemudian mereka saling jatuh cinta. Pada masa itu Vikram adalah seorang kapten pasukan khusus yang ditugaskan membebaskan 40 supir truk India yang disandra oleh para teroris. Vikram dan beberapa pasukan menyerang sarang teroris itu. Namun dalam operasi itu beberapa tentara tewas terbunuh karena senjata mereka tiba-tiba macet di tengah pertempuran. Namun, walaupun begitu, Vikram dan beberapa tentara lainnya berhasil membunuh para teroris dan menyelamatkan 40 warga India yang disandra. Vikram mendapatkan penghargaan dari pemerintah India, namun dia sangat sedih karena operasi ini merenggut 27 tentara India yang disebabkan alat persenjataan yang rusak tiba-tiba. Lalu Vikram meminta kepada petinggi militer untuk mengusut dan memeriksa ke pabrik yang memasok persenjataan. ये सच बाहर आना जरूरी है। Ketahui pemilik pabrik senjata pada saat itu bernama Kali. Kali mendapatkan laporan dari anak buahnya soal senjata yang diproduksinya akan diusut dan diperiksa. Kali tampaknya tidak terima dengan tuduhan itu. Kali disidang dan dimintai keterangan atas senjatanya yang rusak itu. Kali beralasan bahwa itu murni kesalahan para tentara yang tidak mengetahui cara menggunakan senjatanya. Lalu Vikram mendemonstrasikan cara menggunakan senjata sesuai buku panduan. Vikram memasukkan peluru, menekan pelatuk, dan mengarahkan kepada Kali sehingga membuat Kali kaget. Namun senjata itu memang tidak berfungsi. Dan akhirnya militer memberhentikan kerjasamanya dengan perusahaan senjata milik Kali. Kali terlihat sangat marah dengan Vikram. Pada malam harinya Vikram sedang asik bercumbu dengan kekasihnya Aishwarya. Namun Kali dan anak buahnya datang untuk menyerang Vikram. Vikram berhasil dilumpuhkan dan dibawa pergi. Sementara Aishwarya diminta untuk memberikan pernyataan secara paksa bahwa Vikram telah menjual dokumen rahasia negara. Namun Aishwarya tidak mau melakukannya dan malah membunuh ketiga polisi itu. Kemudian Aishwarya ditahan oleh polisi karena peristiwa itu. Keesokan harinya saat berada di dalam penjara, Kali menemui Aishwarya, memberitahukan kalau Vikram sudah mati. Pada saat itu, Kali membawanya ke perbatasan India-Cina memakai helikopter. Setelah menembakinya dengan pistol, Vikram kemudian dijatuhkan dari atas helikopter.
Karena Aishwarya membunuh 3 polisi, dia dijatuhi hukuman mati. Saat menuju lokasi eksekusi, Aishwarya pingsan dan salah satu sipir wanita bernama Kaveri mengatakan bahwa Aishwarya sedang hamil. Lalu hakim memutuskan sesuai undang-undang, hukuman mati akan ditunda sampai dia melahirkan dan merawat anaknya hingga usia 5 tahun. Selama di dalam penjara itu, Aishwarya mengandung, melahirkan dan merawat anaknya. Saat ulang tahun anaknya yang kelima, Aishwarya menjelaskan siapa ayahnya, bahwa dia bukanlah pengkhianat, melainkan seorang patriot. Setelah itu, Aishwarya pergi untuk menjalani hukuman matinya. Semua orang di dalam penjara menyaksikan kejadian itu dan semuanya bersedih. Kemudian Azad dirawat hingga dewasa oleh sipir yang bernama Kaveri. Kaveri menjelaskan semua tentang kejadian masa lalu yang menimpa ayah dan ibunya. Itulah alasan kenapa Azad memberdayakan para tahanan wanita yang tidak mendapatkan keadilan. Narmada akhirnya mengetahui soal siapa Vikram Rathore dan siapa Azad. Di tempat lainnya, Azad sedang dirawat dan disaksikan oleh ayahnya Vikram Rathore dan 4 pensiunan tentara teman ayahnya dahulu. Dan mereka dipertemukan oleh seorang polisi di dalam kereta kemarin yang merupakan anak kecil yang menolong Vikram Rathore di masa lalu. Polisi itu memang berjanji akan mencari tahu siapa jati diri orang yang pernah menjadi pahlawan di desanya dahulu. Dia mencari tahu soal Vikram Rathore. Dia mendapatkan informasi soal tato harimau milik Vikram yang ternyata merupakan tanda tentara yang menjadi pasukan khusus pada saat itu. Kemudian dia mencari tahu siapa saja pemilik tato tersebut, dan polisi itu berhasil menemukan keempat sahabat Vikram dan mempertemukannya dengan Vikram Rathore. Azad terharu karena akhirnya bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Namun ayahnya sampai sekarang masih hilang ingatan dan tidak ingat lagi kejadian di masa lalunya, dan menganggap semuanya hanya sebuah cerita saja. Dan walaupun dia tahu Azad adalah anaknya, tetapi Vikram tidak memiliki perasaan seperti perasaan ayah kepada anaknya. Namun insting bertarung, otot dan kekuatan masih sama seperti Vikram di masa lalu. Jadi Vikram siap membantu Azad kalau berurusan soal perlindungan atau keamanannya saat ini. Always be there for you. Kemudian Azad memeluk ayahnya sambil terharu. Kali memerintahkan Murad untuk segera mencari keberadaan Azad dan Vikram. Kali meminta bantuan Irani untuk mencari keberadaan Azad. Kemudian Irani memanggil semua tahanan di barak nomor 3. Narmada kaget saat Irani mengatakan dia bekerja sama dengan Kali. Dan para napi wanita ini kaget saat Irani mengetahui semua cerita soal Vikram. Karena ternyata di balik baju Narmada ada sebuah mic yang merekam pembicaraan mereka. काली के लिए बैठ गया जाता तो करो शहीद मैडम को ब्रेवरी मेडल के लिए रेकमेंड कर. Narmada yang mulai berpihak kepada Azad merasa kecewa dan menyesal kalau tahu Irani bekerja sama dengan Kali. Kemudian para polisi dan anak buah Kali menuju lokasi Azad. Mereka membawa Suji untuk dijadikan tawanan. Sementara itu Irani berniat membunuh Narmada, namun berhasil digagalkan oleh para napi wanita. Azad dan Vikram yang dari tadi menyaksikan kejadian itu dari CCTV mulai mempersiapkan diri bersama keempat pensiunan tentara untuk melawan pasukan Kali dan para polisi yang sebentar lagi akan menghampirinya. Vikram mencegat mereka di tengah jalan dan berhasil melumpuhkan para anak buah Kali. Saat Vikram membuka mobil, Suji memanggil Vikram dengan panggilan ayah. ये भी मेरी बच्ची है. Sementara itu Azad menuju lapas untuk membantu para napi wanita dan Narmada. Saat Azad ditodong pistol oleh Irani, seluruh napi wanita di dalam penjara keluar untuk membantu Azad.
Irani dan para polisi pun tidak berdaya dan mengalah. Salah satu teman Azad yang bernama Laksmi mengalami luka berat karena tertembak pistol di perutnya. Kemudian yang lainnya membantu mengeluarkan peluru di dalam perut Laksmi. Vikram bersama Suji dan teman-temannya kemudian datang menyusul. Laksmi dalam kondisi sangat kritis, lalu Vikram membantunya. Namun mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa Laksmi. Momen sedih dan haru terjadi di antara Azad dan para anggotanya. Walaupun begitu, mereka akan tetap melanjutkan misinya untuk membalas dendam demi mendapatkan keadilan. Kemudian Narmada ikut di barisan mereka dan menggantikan posisi Laksmi. Mereka semua sedang merencanakan sebuah misi untuk menggagalkan rencana Kali dalam pemilu. Karena kalau Kali berhasil memenangkan pemilu itu, dikhawatirkan Kali akan berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya. Diketahui Kali ikut membantu salah satu partai dan menggelontorkan banyak uang untuk partai tersebut. Seluruh dana milik Kali akan diantarkan menggunakan truk kontainer, dan Azad merencanakan untuk membajak atau mensita kontainer itu. Keesokan harinya Azad dan timnya mulai beraksi dan pembajakan kontainer itu dilakukan. Adegan aksi seru pun terjadi. Azad dan Vikram saling kerjasama untuk merebut kontainer itu. Saat mereka berhasil merebut truk itu, dari belakang anak buah Kali yang bernama Murad datang untuk mengejar. Sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Vikram dan keempat temannya mengalihkan perhatian Murad. Kemudian Azad dan timnya berhasil lolos dan melarikan diri, sementara ayahnya dan temannya tertangkap. Di markas Kali, Vikram dan temannya dipukul dan dihajar hingga babak belur. Kali belum sadar bahwa yang dihadapannya itu Vikram dan bukanlah Azad. Dia kemudian baru menyadarinya saat menyaksikan siaran langsung yang dilakukan Azad. ये पूरा बेलमवाड़ा महिला जेल हमारी मुट्ठी में मैं अपनी डिमांड बता Sementara teman Vikram menjelaskan kepada Kali bahwa dia adalah Vikram Rathor, yaitu orang yang dibunuhnya 30 tahun yang lalu. Dia masih hidup tetapi dalam kondisi hilang ingatan. विक्रम राठौड़ है जो हुआ वो याद Kali kemudian mencoba memaksa Vikram untuk mengingat dirinya. Vikram tetap diam dengan wajah linglungnya. Vikram malah mengatakan Kali mirip Center Class. Mendengar itu teman-temannya Vikram tertawa terbahak-bahak. Santa Claus. Sementara di penjara wanita, Azad sedang melakukan siaran langsung. Dia menyandera seluruh penghuni penjara wanita. Azad meminta polisi mendatangkan seseorang yang bisa diajaknya untuk bernegosiasi. Kemudian polisi memerintahkan petugas khusus bernama Madhavan Nayak. Nayak meminta 100 pasukan untuk menyerang Azad dan 6 anggotanya. Nayak memerintahkan untuk menyerang daripada harus bernegosiasi. Lalu dia membobol gerbang pintu penjara dengan bom. उसको जेल के अंदर भेज रहे हैं। लगता है Saat Azad terbojokkan oleh pasukan Nayak, ribuan napi tahanan muncul sambil membawa senjata, dan hal itu membuat polisi kaget. Para napi menembaki 100 pasukan Nayak hingga tidak berdaya. Lalu Nayak terkaget saat ada salah satu pasukan keluar dalam keadaan telanjang. Dia menceritakan kepada Nayak kalau di dalam ada ribuan napi yang membantu Azad. Lalu di samping penjara ada banyak ranjau yang bisa meledak. Nayak kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Nayak mau tidak mau harus berbicara dan bernegosiasi dengan Azad. Azad mengirimkan sebuah dokumen kepada Nayak. Dia meminta untuk ditandatangani langsung oleh kepala negara. Lalu Azad memerintahkan Suji membawa keluar 2 buah kotak misterius.
Lalu Nayak memerintahkan penjinak bom untuk memeriksanya. Ternyata di dalam kotak itu adalah sebuah mesin pemungut suara. Jadi sebelumnya Azad merintahkan armada untuk membajak truk milik pemerintah yang membawa ribuan alat pemungut suara elektronik yang akan digunakan untuk pemilu. Jadi tanpa alat itu, maka rakyat India tidak bisa melaksanakan pemilu dalam waktu dekat. Azad mau mengembalikan alat itu apabila kepala negara mau menandatangani penutupan 53 pabrik yang selama ini berdampak buruk bagi lingkungan dan rakyat India. Diketahui pabrik-pabrik itu telah memakan ribuan korban meninggal karena pencemaran limbah dan gas beracun. Dalam rapat yang untuk mengambil keputusan itu, akhirnya sang kepala negara mau untuk menandatangani dokumen untuk menutup pabrik tersebut. Dan keputusan tersebut mendapatkan sambutan gembira dari masyarakat. Mendengar kabar itu, Kali sangat marah dan dendam dengan Azad karena banyak pabrik miliknya yang ikut ditutup juga oleh pemerintah. Dia mendapatkan telepon dari rekan investornya dari luar negeri. Dia diwanti-wanti oleh investornya jangan sampai proyek pembangunan pabrik yang dijanjikannya gagal dijalankan. Kali benar-benar marah dengan hal itu. Kali mengancam akan membunuh teman-teman Vikram apabila tidak memberitahu cara untuk masuk ke dalam penjara wanita. Vikram tidak tega melihat teman-temannya disiksa seperti itu, dan akhirnya Vikram memberitahu cara untuk masuk ke dalam penjara. Masih di dalam siaran langsung, Azad akhirnya mengaku siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya melakukan semua ini. Dia menjelaskan alasan dia melakukan ini, yaitu untuk memperbaiki nama baik ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat di masa lalu. Kemudian dia membuka topengnya, lalu dia berpesan dan disaksikan masyarakat India. Dia mengatakan ada satu tuntutan terakhirnya yang ditujukan ke seluruh rakyat India. खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है? Dia mengandaikan saat orang membeli sesuatu barang misalnya, pasti mempertanyakan apa kegunaan dan manfaatnya bagi dirinya. Namun ada satu hal yang lebih penting dari sebuah barang, malah tidak dipertanyakan, yaitu dalam memilih seorang pemimpin. Azad berpesan bahwa kalau ada calon pemimpin yang mendatangi, coba pikirkan dan tanyakan apa yang akan diberikannya jika terpilih. Apa program yang ditawarkannya untuk 5 tahun ke depan? Apakah dia mau membantu jika keluarga ada yang sakit? Apa dia mau membantu saat membutuhkan pekerjaan? Jadi jangan mau memilih pemimpin karena rasa takut atau dibeli suara hak kita. Dan itu pesan atau tuntutan terakhir Azad untuk seluruh rakyat India. Masyarakat yang menyaksikan siaran itu pun memuji apa yang disampaikan Azad. Sesuai janjinya, Azad kemudian mengembalikan mesin pemungut suara itu kepada pemerintah. Tetapi tanpa disangkanya, Kali berhasil masuk ke dalam penjara. Salah satu teman ayahnya ditembak mati oleh Kali. Kali bersama anak buahnya Murad muncul sambil menodongkan pistol ke kepala Vikram. Azad kemudian meminta narmada dan para anggotanya untuk menurunkan senjatanya. Azad kemudian membiarkan dirinya dipukuli oleh Kali dan anak buahnya. Kali marah kepada Azad karena adiknya Manish dibunuh, juga uang di dalam kontainernya juga dirampok oleh Azad. Saat Kali berniat membunuh Vikram dengan pistolnya, tiba-tiba pistol itu macet. Lalu dicoba lagi beberapa kali, tetap saja pistol itu macet dan tidak bisa digunakan. Vikram mendengar suara dari pistol yang macet itu. Tiba-tiba dia kembali mengingat memori di masa lalunya, di kejadian yang sama saat sedang berperang melawan teroris, yang saat itu banyak rekan tentaranya mati karena persenjataannya yang rusak. Vikram telah mengingat siapa dirinya dan masa lalunya. Dia lalu menghajar Kali hingga terlempar jauh. Lalu anak buah Kali mengeroyok Vikram dan Azad. Vikram dan Azad berhasil melumpuhkan para anak buah Kali.
Vikram lalu memukuli Kali hingga babak belur. Lalu anak buah Kali yang bernama Murad datang untuk membantu. Tetapi kerjasama anak dan ayah mampu mengalahkan Murad yang tinggi dan besar itu. Kali dibawa ke sebuah tempat eksekusi hukuman mati, tempat di mana ibu Azad yang bernama Aishwarya dahulu dieksekusi. Bersama kesedihan bercampur dengan dendam karena mengingat apa yang terjadi pada ibunya dahulu, Azad dan ayahnya Vikram akhirnya bisa tersenyum dan tidur nyenyak karena telah membalaskan dendamnya kepada Kali, yaitu membunuhnya dengan cara yang sama dengan ibunya, yaitu digantung. Beberapa bulan kemudian, Azad, ayahnya, dan para wanita anggota pindah ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan. Mereka sangat bahagia karena telah menyelesaikan misinya. Lalu petugas yang bernama Nayak mendatangi Azad. Ternyata Nayak merupakan salah satu teman Azad yang membantu menjalankan misinya. Nayak menceritakan kalau keseluruhan uang Kali yang dirampok telah dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Itulah happy ending dari film Jawan. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan nantikan alur film selanjutnya.